adik-adik, jumpa lagi dengan Kak Moloy di channel MeTV. Di video ini kita akan membahas distribusi penarikan sampel tanpa pemulihan. Tanpa pemulihan ini maksudnya kalau kita mengambil suatu objek atau suatu hal yang kita ingin teliti dari suatu populasi. Setelah kita teliti, objek tersebut tidak kita kembalikan lagi ke populasinya ya. Jadi misalkan ada angka nih, misalkan 0, 1, 2, 3. Kalau saya ambilnya 2 angka dari populasi ini, maka kalau saya ambil angka 1, pada pengambilan kedua tidak ada angka 1 lagi. Kenapa? Karena tidak dikembalikan ya, tanpa pemulihan. Berarti kemungkinannya angka keduanya cuma bisa 0, 2, sama 3. Nggak bisa 1 lagi, seperti itu ya. Nah, sebelumnya pada video sebelumnya kakak sudah membahas yang penarikan sampel dengan pemulihan. Jadi kalau adik-adik belum nonton yang video yang dengan pemulihan, adik-adik silahkan lihat video tersebut terlebih dahulu, karena di situ sudah dijelaskan mengenai simbol-simbolnya semua ya, biar adik-adik tidak bingung di video ini. Nah, video dengan pemulihan kakak taruh linknya di deskripsi video ini. Jadi adik-adik bisa lihat. Oke, sekarang kita akan bahas yang tanpa pemulihan. Jika semua kemungkinan sampel acak berukuran N ini banyaknya sampel ya, diambil tanpa pemulihan dari populasi terhingga berukuran N, banyaknya populasi yang mempunyai nilai rata-rata mu, rata-rata populasi, dan simpangan bakunya sigma untuk populasi ya. Maka distribusi penarikan sampel bagi rata-rata akan menghampiri distribusi normal. Dengan rata-rata penarikan sampel mu x bar, rata-rata sampel itu sama dengan rata-ratanya si populasi. Dan simpangan baku atau sigma x barnya, simpangan baku untuk sampel sama dengan ini. Oke, sekarang kita akan masuk ke contohnya. Misalkan ada 4 angka yang berbeda sebagai populasi, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Diambil sampel yang terdiri dari 2. Nah, ini 2 ini berarti banyaknya sampel. Yang ini 0, 1, 2, 3 yang ada 4 ini banyaknya populasi, ada 4. Kemudian diambil sampel yang terdiri dari 2 angka tanpa pemulihan, artinya tanpa dikembalikan. Tentukan tabel kemungkinan penarikan sampel dan rata-ratanya. B. Distribusi peluang penarikan sampel bagi rata-rata. Lalu kita disuruh menunjukkan bahwa mu x bar sama dengan mu dan sigma x bar sama dengan ini. Oke, kita lihat untuk yang A. Tabel kemungkinan penarikan sampel seperti ini. Ada 12 kemungkinan ya. 0 pada pengambilan pertama angka 0, maka pengambilan kedua bisa angka 1, angka 2, angka 3. Kalau pada pengambilan pertama angka 1, maka pada pengambilan kedua tidak mungkin angka 1 lagi ya, karena tidak dikembalikan ya. Maka pengambilan kedua yang mungkin angka 0, 2, sama 3. Kalau pertamanya angka 2, berarti angka keduanya 0, 1, 3, nggak mungkin angka 2 lagi seperti ini karena tanpa pemulihan. Begitu juga yang 3 ya, pengambilan kedua tidak mungkin 3 lagi, 0, 1, 2 seperti ini. Nah, kemudian x bar ini kita tinggal merata-ratakan sampel yang terpilih. 0 tambah 1 bagi 2 ya, karena ada 2 sampelnya, 0,5. Lalu 0 ditambah 2 kita bagi 2 dapatlah 1. 0 ditambah 3 dibagi 2 dapatlah 1,5. Seperti itu dan seterusnya sampai di bawah. 3 tambah 1 4 ya, lalu dibagi 2 dapatlah 2. 3 tambah 2 bagi 2 dapatlah 2,5. Seperti itu. Kemudian yang B, distribusi peluang penarikan sampel bagi rata-ratanya. Kita tinggal buat seperti ini. X barnya kita sudah dapat dari sini ya, ada apa aja ya, dari yang paling kecil kita urutin 0,5, ada 1, ada 1,5, ada 2, dan ada 2,5.
Lalu kita tinggal hitung frekuensinya. Yang 0,5 ada berapa banyak? Ada 1, lalu ada 2, tidak ada lagi ya. Jadi dia ada 2, yang 1 ada 1, 2, ada 2 juga. Yang 1,5 di sini ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 dan seperti itu ya. Yang 2 ada 2 dihitung dari sini. Yang 2,5 juga ada 2 ya, 1, 2. Nah, kemudian untuk peluangnya kita bisa lihat frekuensi dia kan ada 2, yang 0,5 ada 2, dari berapa kemungkinan? Seluruhnya ada 12 kemungkinan ya. Jadi ini 2/12, 2/12, 4/12, semuanya per 12 karena seluruh kemungkinannya ada 12. Sekarang kita akan menjawab pertanyaan yang C. Nah, untuk pertanyaan yang C, sigma ini untuk populasi ya. Sigma ini untuk populasi, mu juga untuk populasi. Tunjukkan bahwa mu x sama dengan mu x bar sama dengan mu. Kita akan hitung mencari rataan populasi itu tinggal dijumlah saja semua populasinya ya. 0 tambah 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 4. 4 ini adalah banyaknya populasi ya, ada 4 angka. Maka didapatlah rataan populasi 1,5. Kemudian untuk mencari simpangan baku populasi itu tinggal setiap datanya dikurang rata-ratanya ya. Datanya yang mana? Ini. Datanya yang ini ya. 0, 1, 2, 3. 0 dikurang 1,5, terus 1 dikurang 1,5, 2 dikurang 1,5, dan 3 dikurang 1,5. Seperti itu setiap datanya ini. Lalu dikuadratkan dan hasilnya dijumlah terus dibagi banyaknya data ada 4. Akan didapat hasilnya 1/2 akar 5. Kemudian karena kita disuruh menunjukkan, maka kita juga harus mencari rataan untuk sampel ya. Kalau kita tidak disuruh menunjukkan, hanya ditanya rataan sampel saja, langsung saja rataan sampel pasti sama dengan ini ya. Karena ini teorinya ya. Nah, kita sedang membuktikan teorinya apakah benar ya. Nah, untuk rataan sampel rumusnya seperti ini. Sigma X bar dikali peluangnya. Nah, ini 0,5 dikali 2/12 dapat dari mana? Dapat dari tabel yang tadi ya. 1 dikali 2/12, 1,5 dikali 4/12 dapat dari tabel ini nih. 0,5 dikali peluangnya, 1 dikali peluangnya, 1,5 dikali peluangnya, 2 dikali peluangnya, sama 2,5 dikali peluangnya. Lalu hasilnya tinggal dijumlah semua, maka dapatlah 1,5. Kalau kita lihat nih, ini sama ya, rataan populasi dengan rataan sampel, maka ini terbukti kita sudah menunjukkan. Kemudian kita mencari untuk simpangan baku sampel. Rumusnya seperti ini ya, rumusnya seperti ini. Nah, sebenarnya kita bisa untuk mencari untuk mencari simpangan baku sampel, kita bisa langsung menggunakan rumus ini, lebih cepat ya. Cuma kan kita sedang menunjukkan ini sama dengan ini, maka kita mencari dengan cara mencari simpangan baku sampelnya. Rumusnya seperti ini. Nah, 1,5 ini rata-ratanya si sampel ya, yang ini ya. Jadi kalau di rumus, kalau pengen ditulis ini sigma akar sigma X bar dikurang mu X bar ya, seperti ini. Lalu dikali F X bar. Nah, ini kakak langsung tulis angkanya 1,5 karena semuanya dikurang 1,5, dikurang rataan si sampel. 0,5 dikurang rataannya, 1 dikurang rataannya, 1,5 dikurang rataannya, 2. Nah, 1, 2 ini dapat dari mana nih? 0,5, 1 dapat dari tabel yang tadi ya. Nih, dari sini 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5. Lalu dikurang rata-ratanya terus dikali peluangnya. Nanti ini hasilnya dijumlah semua,
Dan jika kita hitung hasilnya 1/6 akar 15. Nah, sekarang kita membuktikan dengan rumus ini apakah benar dia sama. Kita lihat nih, rataan sampelnya kan kita ketemu 1/6 akar 15. 1/6 akar 15. Apakah sama dengan rumus ini? Sigmanya ini 1/2 akar 5 dibagi akar N. N-nya itu sampelnya ada 2 ya. 2 lalu dikali akar N kurang 1. Banyaknya N itu ada 4 ya, banyaknya populasi. N kecil itu banyaknya sampel ada 2 karena diambil dari 2 ya, 2 angka. Lalu ini 4 dikurang 1. Untuk membuktikan kita utak-atik salah satunya saja ya. Yang sebelah kanan kita utak-atik apakah sama dengan di sebelah kiri. 1/2 akar 5 dikali 4 dikurang 2 kan akar 2. 4 dikurang 1 kan akar 3. Nah, kita boleh tulis akarnya terpisah seperti ini ya. Per akar 2. Nah, ini bisa dicoret. Ya, ini jadi sama dengan 1/2 akar 5 dibagi akar 3. Lalu kita rasionalkan kali akar 3 per akar 3. Oke, ini menjadi 1/2/3 akar 15. Nah, setengah dibagi 3 kan jadi 1/6 ya. Akar 5. 1/6 itu setengah dibagi 3. Ya, kita bisa buat setengah dikali 1/3 ya. Ini kan 3 itu artinya 3/1. 3 bagi 1 kan 3. 1/6 akar 5. Akar 15 ya, karena ini 5 kali 3 ya. 1/6 akar 15. Ini akar 15. 3 kali 5. Nah, ini terbukti sama ya. Jadi untuk mencari simpangan baku untuk sampel, kita tidak perlu mengerjakan sepanjang ini ya, bisa langsung pakai rumus ini. Ini kita karena disuruh menunjukkan, maka kita menggunakan cara ini dan kita tunjukkan bahwa ini sama. Oke, sekarang kita masuk ke contoh kedua ya. Tabel berikut memperlihatkan nilai 100 siswa sebagai populasi seperti ini. Jika diambil sampel acak berukuran 36 tanpa pemulihan, maka tentukanlah rata-rata dan simpangan baku penarikan sampel. Tentukan peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih besar dari 7,2. Nah, untuk jawab ini kita untuk populasinya ini, rata populasi sama simpangan bakunya ini kita sudah hitung di distribusi penarikan sampel dengan pemulihan ya. Jadi kalau adik-adik mau tahu cara mencari ini, itu sudah ada di video sebelumnya yang dengan pemulihan. Nanti di deskripsi video ini adik-adik bisa lihat linknya. Ini untuk rataan populasi dan simpangan baku populasi. Lalu karena menurut teori rata-rata sampel itu sama dengan rata-rata populasi, ya sudah, maka kita tinggal langsung tulis saja sama dengan populasi ini ya. Ini carinya ada ya di video kakak sebelumnya, jadi adik-adik bisa lihat. Nah, kemudian untuk mencari simpangan baku sampel, kita menggunakan rumus yang ini. Ya, tinggal simpangan baku populasi dibagi akar N seperti ini, lalu N besar itu banyaknya populasi. Banyaknya populasi ini kalau di total ada 100 ya.
3 tambah 10 tambah 23 tambah 30 semua hasilnya 100. Nah, 36 ini banyaknya sampel nih. 36 ya, diambil sampel 36. Lalu kita hitung, nah ini hasilnya 0,18 ya. Kemudian kita akan menjawab pertanyaan yang B. Tentukan peluang nilai rata-rata penarikan sampel lebih besar dari 7,2. Nah, ini rumus Z. Kita merubah nilai 7,2-nya ini ke dalam bentuk Z-score ya. Kalau peluang X-nya lebih besar dari 7,2, ini kita menghitungnya perlu rumus integral. Nah, kita akan menggunakan tabel. Jadi kita merubah X menjadi Z. Caranya yaitu Z rumusnya, X-nya kita rubah dengan cara seperti ini. Dikurang rata-ratanya, tentu karena ini sampel, maka rata-ratanya rata-rata si sampel. Ya, walaupun kita tahu rataan sampel sama dengan rataan populasi ya. Ini simpangan baku si sampel seperti itu. 7,2 dikurang 6,98 lalu dibagi simpangan baku sampelnya 0,18, maka didapat 1,22. Kemudian peluang untuk X, ini bukan X ya, tapi sudah berganti jadi Z di sini ya. Z lebih besar dari 1,22, maka peluang Z yang lebih besar dari 1,22 kalau kita gambar di sini. Ini kan di sini 0, 1,22 di kanannya 0 karena positif ya. Maka yang lebih besar dari 1,22 di sini areanya. Maka kalau kita mencari luasnya, kita tinggal 0,5 ini. Semua ini yang di kanan ya, yang di kanannya 0 itu 0,5 totalnya. Karena kurva ini kan simetris, berarti yang sebelah kirinya 0 itu setengah, yang sebelah kanannya 0 juga setengah. Maka kalau kita mencari ini, tinggal 0,5 dikurang peluang yang dari 0 sampai 1,22 nih. Ini dikurang ini, maka kita akan dapat area yang ini. Nah, untuk mencari peluang Z dari 0 sampai 1,22 itu juga sudah kakak bahas ya, bagaimana cara melihat tabel nilai peluang antara 0 sampai 1,22 di video sebelumnya yang membahas tentang distribusi normal. Nanti kakak taruh juga linknya di bawah deskripsi video ini. Oke, ini dengan menggunakan tabel maka kita akan dapatkan peluangnya 0,388. Lalu tinggal kita kurang, hasilnya segini. Nah, inilah peluang untuk yang nilainya lebih besar dari 7,2 ya, seperti itu. Oke, sekian video dari kakak, semoga ini bermanfaat untuk kamu belajar. Sampai jumpa di video kakak selanjutnya. Dadah.